Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Para Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu aksi nyata budaya positif dari Bapak Nargani SPD CGB dipersilakan. Terima kasih. Izin berdiri Pak Haji. Karena sekarang saya sudah bisa berdiri. Jadi enaknya berdiri kita. Ternyata duduk itu melelahkan. Dan berdiri mengasihkan diri. Istilahnya begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terutama dan paling utama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang sampai detik ini masih membersamai, masih mensupport, mendorong. Alhamdulillah ada ketenangan ketika siap dukung lahir batin buat tetek perasaan kan, tetek hatiku padanya. Ya, dan juga tidak lupa untuk teman-teman guru hebat SMP Negeri 1 Bumbon juga atas dukungannya, atas support dan doanya. Bahwa saya berdiri di sini bukan karena merasa hebat, bukan karena pintar, tetapi satu karena sebagai kewajiban tugas dalam pendidikan guru penggerak yang mengharuskan saya berdiri di sini. Jadi dalam tataran saya belajar berbagi sebagai calon guru penggerak, yang manakala apabila ada kekurangan inilah dalam tahapan belajar. Hormat untuk Pak Senior Haji Rus, semoga apa yang saya sampaikan bisa kemudian ada hal yang membangun, tolong disampaikan karena bagaimanapun Pak Haji Rus sudah lewat dari guru penggerak. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi modul 1.4 dengan judul budaya positif ini memang kalau modul-modul sebelumnya itu hanya pada sampai aksi nyata mengupload tugas bisa PowerPoint dan lain sebagainya. Tetapi dalam aksi nyata modul 1.4 ini dua tugas. Pertama menyampaikan berbagi tentang aksi nyata budaya positifnya, dan kedua mengupload apa yang saya bagikan bersama teman-teman. Makanya ada syuting video dan lain sebagainya karena memang harus upload intensnya video. Baik Bapak Ibu, materinya adalah tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Sebenarnya hal-hal budaya positif itu sudah senantiasa kita praktekkan ya tiap hari. Tetapi memang ada penguatan ketika saya masuk ke guru penggerak. Bapak Ibu yang sekarang dalam seleksi guru penggerak pun suatu saat insya Allah ketika diridhoi Allah dan masuk pada tatanan pendidikan guru penggerak nanti pasti akan menemui hal semacam ini. Jadi ya hitung-hitung berbagi, hitung-hitung berhati bersama, dan hitung-hitung mematangkan konsep-konsep yang selama pendidikan guru penggerak saya dapatkan. Unggah, nah inilah yang akan saya unggah ke depan ketika memang aksi nyata sudah saya lakukan, mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 1 Bumbon. Ini adalah aksi nyata yang ingin saya lakukan selaku guru penggerak. Tetapi memang tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi bersama teman-teman. Makanya alhamdulillah di siang hari ini kita bisa kumpul bersama untuk menyampaikan apa yang selama ini konsepnya sudah berusaha dipahami. Bapak Ibu sekalian, apa sih kemudian yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ingat, berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, lalu penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif akan dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran. Jadi kalau lingkungan kita penuh dengan kepositifan, sudah dipastikan bahwa sistem kegiatan belajar mengajar kita di sekolah akan menimbulkan rasa aman dan nyaman. Dan pada akhirnya tentu saja tujuan dari siswa belajar yaitu mencapai cita-citanya akan terbuka atau terwujud dengan mudah dicapai. Sejauh mana pemahaman Anda? Ini adalah kemudian sebuah pertanyaan yang ditujukan bagi semua calon guru penggerak mengenai pemahaman di
modul 1.4 mengenai konsep-konsep yang ada di dalamnya. Apa sih kemudian konsep-konsep yang ada dalam budaya positif dalam modul 1.4? Tentang paradigma belajar. Paradigma baru belajar memiliki asumsi bahwa belajar mengenai muatan isi maupun konteks sama-sama diperlukan agar terjadi transfer pembelajaran. Transfer pembelajaran. Kita pendidik adalah sebagai pengajar. Pengajar fungsinya tentu saja mentransferkan ilmu. Dan proses itu harus kemudian bisa dilakukan. Pembelajaran akan sangat memungkinkan jika ditransfer dari situasi-situasi pembelajaran yang kompleks dan kaya. Oleh karenanya, aktivitas pembelajaran harus membantu para siswa untuk berpikir secara mendalam mengenai muatan dalam konteks yang relevan dan realistis. Peran guru pun berdasarkan asumsi ini tidak mendominasi proses belajar mengajar. Sebaliknya, siswalah yang harus dominan dan aktif. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Ya, setiap individu harus mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Inilah yang kemudian disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Sesuai kebutuhan, sesuai formasinya, dan sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah gambaran-gambaran budaya positif sederhana yang coba saya munculkan.